Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya, jadi perkenalkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya Ahnaf Lutfi Fahruddin, mahasiswa tingkat 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di sini saya ingin mengadakan penyuluhan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Di sini saya ingin menggantikan posisi Bapak Amin sebagai penyuluh di Kecamatan Klaten Utara. Karena beliau saat ini sedang bertugas di Kalimantan, sehingga saya diminta beliau untuk menggantikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ingin nggak sih bapak-bapak dan ibu-ibu itu mempunyai penghasilan tambahan di luar dari menanam di sawah? Jadi saya memiliki solusi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bagaimana sih caranya mendapatkan penghasilan tambahan dengan kinerja yang minim namun memiliki hasil yang maksimal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu belum sih apa itu hidroponik? Belum. Bagaimana Bu Indah, apakah sudah tahu apakah itu hidroponik? Silahkan Bu, dijelaskan terlebih dahulu. Baik, seperti yang telah dijelaskan Bu Indah tadi, hidroponik merupakan sistem menanam namun dilakukan di dalam media yang berupa air dan juga rock wool, sehingga tanaman mendapatkan nutrisi dari air tersebut. Kita tidak memerlukan tanah, kita tidak memerlukan ladang untuk menanam tanaman. Kita hanya membutuhkan air dan media tanamnya yang bisa berbagai macam. Nanti kita jelaskan secara satu persatu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hidroponik itu ada dua sistem untuk melaksanakan sistem instalasi hidroponik. Yang pertama itu sistem GFT. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tahu nggak sih apa saja dan bagaimana DFT itu? Silahkan Bapak Waluyo, monggo dijelaskan. Ya, seperti yang dijelaskan Bapak Waluyo tadi, meskipun agak kurang tepat ya, namun sebagian besar dari penjelasan Bapak Waluyo itu benar. Jadi sistem DFT itu menggunakan sistem instalasi di mana air tersebut menggenang di bawah sistem hidroponik, sehingga apabila listrik mati, ini merupakan salah satu keuntungannya ya. Apabila listrik itu mati, maka tanaman tidak akan mati karena kekurangan air maupun nutrisi, karena di dalam instalasi hidroponik tersebut masih tergenang air dan nutrisi. Jadi tanaman tidak mudah mati saat terjadi pemadaman listrik. Namun kekurangannya adalah nutrisi yang terdapat pada sistem instalasi hidroponik tersebut itu menggenang di bawah, sehingga aliran dari nutrisi tersebut tidak maksimal bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu yang kedua ada sistem NFT. Ada yang bisa menjelaskan nggak nih apa itu sistem NFT? Nanti silahkan angkat tangan ya. Oke, gimana Bapak Agus, silahkan menjelaskan. Baik, sesuai yang dijelaskan Bapak Agus tersebut, NFT itu kebalikan dari DFT, sehingga sistem NFT, sistem aliran air yang berada di instalasi hidroponik tersebut selalu mengalir, sehingga aliran nutrisi tersebut akan maksimal mengenai seluruh tanaman. Namun kekurangannya adalah apabila listrik mati, maka tanaman akan mati ataupun layu. Nah, itu tadi merupakan ada dua sistem untuk sistem menanam hidroponik. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menanam hidroponik. Mungkin dari peserta yang datang ini ada yang mau menjelaskan. Baik, silahkan Bu Tarmi, silahkan menjelaskan bagaimana sih cara menanam hidroponik menurut Bu Tarmi. Bu Tarmi sebelumnya sudah pernah menanam hidroponik belum? Sudah. Baik, silahkan Bu Tarmi membagikan pengalamannya. Baik, sesuai yang dijelaskan Bu Tarmi tadi, mirip dengan apa yang saya lakukan di sistem instalasi hidroponik saya. Yang pertama yaitu benih yang kita beli dari penjual, kita taruh di dalam rock wool yang telah dibasahi. Kita potong rock wool itu kurang lebih 3 cm kali 3 cm kali 3 cm. Setelah itu kita diamkan dalam kondisi lembab dan di dalam ruangan yang tertutup kurang lebih 1 hari 1 malam, sehingga dalam
benih tersebut keluar ke cambah hingga menjadi bibit. Lalu kemudian setelah itu kita pindahkan dari tempat yang gelap tadi menuju ke tempat yang terkena sinar matahari. Kita biarkan hingga kurang lebih 2-3 hari hingga muncul 2 atau 3 helai daun. Setelah itu, setelah muncul, kita baru masukkan rock wool tadi yang telah terdapat tanaman tersebut, kita taruh ke dalam sistem instalasi hidroponik. Sistem instalasi hidroponik dapat bermacam-macam. Ada yang berupa bentuk seperti kolam, ada juga yang menggunakan pralon sebagai medianya. Kita bebas memilih bagaimana cara kita menanam hidroponik. Lalu setelah itu kita atur berapa nutrisi yang wajib dibutuhkan oleh tanaman. Kurang lebih untuk tanaman yang masih muda kurang lebih di bawah 1000. Lalu untuk tanaman yang telah mendekati masa panen, kita memerlukan nutrisi yang di atas 1000 ppm. Lalu bagaimana sih, apa saja keuntungan dari hidroponik? Nah, keuntungan dari hidroponik ini Bapak Ibu, bagi petani kan kita juga sudah sibuk mengurus sawah, lalu mengurus lahan dan segala macam keperluan lain. Keuntungan dari hidroponik ini kita lebih mudah dalam menanamnya karena tidak memerlukan waktu yang lama, tidak perlu perawatan yang maksimal. Kita hanya cukup mengatur kondisi nutrisi dari tanaman tersebut agar tetap stabil serta mengatur keasaman dari air tersebut. Lalu tanaman tersebut juga memerlukan masa panen yang cukup singkat, kurang lebih 30 sampai 90 hari. Itu lebih singkat. Nah, lalu untuk keunggulan lainnya, untuk mengoptimalkan dari penanaman, kita dapat menggunakan sinar UV Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sehingga apa yang diserap oleh tanaman itu tidak hanya dari sinar matahari, namun kita juga dapat menambahinya menggunakan sinar UV. Jadi hanya begitu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu bagaimana sih cara menanam hidroponik yang baik dan benar. Lalu untuk sebagai penyemangat dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bagaimana nih kalau kita adakan lomba baik untuk Bapak-bapak maupun untuk Ibu-ibu. Kita lomba dalam 3 bulan ke depan ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini, kita adakan lomba tentang bagaimana sih menanam hidroponik yang baik. Nanti dalam 3 bulan ke depan kita lihat siapa yang tanamannya paling baik dan paling indah dan paling segar, maka akan saya berikan hadiah 1 paket hidroponik dari saya. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Baik, jika Bapak-bapak dan Ibu-ibu setuju, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.